Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, sobat guru penggerak dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Butolib, dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan melakukan observasi pembelajaran terkait dengan modul 2.3 supervisi atau coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan pagi hari ini saya bersama dengan rekan sejawat dari guru SMK Negeri 1 Pandanarum. Beliau Bapak Ramadhani Nur Hidayat. Apa kabar Pak Ramadhani Nur Hidayat? Alhamdulillah, sehat baik, luar biasa. Alhamdulillah. Maaf Pak Ramadhani atau Pak Dani, pada kesempatan hari ini saya akan mengamati jenengan. Jadi nanti jenengan sebagai objek dari pengamatan yang saya lakukan. Begitu Pak? Iya, insya Allah siap. Jadi tujuan kita nanti dalam melakukan observasi supaya Pak Dani nanti bisa lebih percaya diri, lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran. Seperti itu Pak? Iya. Nah, sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dani. Boleh Pak? Iya, boleh, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Dani laksanakan itu apa Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, karena hari ini kebetulan saya akan mengampu mata pelajaran IPAS. Jadi nanti tujuan dari saya untuk pelajaran hari ini adalah bagaimana agar peserta didik dapat memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya. Memahami makhluk hidup dan lingkungannya, berarti seputar makhluk hidup ya, ciri-ciri makhluk hidup. Betul sekali. Terus kira-kira area pengembangan yang Pak Dani ingin kembangkan ke anak itu di seputar area mana Pak Dani? Kalau untuk tujuan yang sudah saya sebutkan hari ini, saya akan mencoba untuk mengembangkan kognitif anak ya, karena memang sebelum praktek saya akan mengajarkan teori dulu. Jadi nanti anak memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian nanti pertemuan selanjutnya baru psikomotorik tentang praktek makhluk hidup. Jadi kalau saya ambil dari kognitif dulu hari ini, terus langsung ke psikomotoris, berarti apa? Nanti psikomotoriknya prakteknya minggu depan, tapi hari ini ada presentasi dan diskusi. Oh begitu, jadi lebih ke penekankan pada presentasi, diskusi ya? Oke. Selanjutnya Pak Dani, kira-kira model pembelajaran yang Pak Dani gunakan itu apa Pak Dani? Model pembelajarannya bervariasi, berdiferensi, karena memang melihat peserta didik yang beraneka ragam kemampuannya. Untuk hari ini nanti model pembelajarannya adalah presentasi dari peserta didik. Untuk yang minggu selanjutnya itu PJBL ya, Project Based Learning. Project Based Learning. Kira-kira strategi apa yang akan Pak Dani gunakan dalam pembelajarannya nanti? Strateginya pastinya nanti strategi terkait dengan peserta didik untuk dapat memahami dirinya sendiri. Jadi nanti saya hanya berusaha untuk menjadi fasilitator dan kolaborator. Nanti selebihnya saya akan memandu peserta didik saja. Baik. Strateginya sih seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak ikut campur dalam kegiatan pembelajaran, hanya menjadi fasilitator saja. Baik. Selanjutnya untuk asesmen yang Pak Dani gunakan nanti seperti apa Pak Dani? Untuk asesmen ini karena ada diskusi sama presentasi, tentu saja yang pertama nanti keaktifan, tapi nanti tetap ada asesmen awal dulu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian nanti setelah itu ada asesmen ketika proses diskusi dan presentasi. Jadi nanti diamati keaktifan dan juga bagaimana peserta didik dalam mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik. Ini yang terakhir, ini sasaran kelas yang akan Pak Dani gunakan di kelas mana Pak? Untuk hari ini kebetulan karena jadwalnya di 10 PM2, jadi nanti kita akan nyoba pembelajaran di 10 PM2. 10 pemasaran 2 ya. Untuk waktunya kapan Pak? Waktunya jam ke-1 sampai jam ke-3. Baik, langsung saja kita
menuju ke tempat observasi kita ya Pak. Siap, siap. Silakan bisa nanti diamati. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi bersama Pak Dani ya. Ya, siap. Langsung saja kita menuju ke kelas. Selamat menyaksikan. Sebelumnya mohon maaf tadi sampai ke kelas setengah 8, berarti gurunya terlambat, gurunya harusnya dihukum ya. Tapi ini karena masalah teknis, karena ada Pak Tolib yang tadi pagi minta bantuan ke saya, katanya mau mengambil video di kelas 10 PM2. Kebetulan Pak Tolib ini sedang menjalani pendidikan guru penggerak ya, nama lainnya CGP. Salam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, hari ini yang tidak berangkat siapa? Vita. Vita karena sakit. Dengan Antika ya. Antika. Ya, suratnya sudah ada itu ya. Oke, berarti selain itu hadir semua. Ada lagi? Gustiani Cinta Ilahi. Sakit. Sakit ini. Apa ini? Sakit ini. Sudah? Ketiga ya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua setelah minggu kemarin kita tidak bisa full bertatap muka. Hari ini kalian harapannya bisa siap ya menerima materi dari saya. Tapi sebelum itu, silakan yang punya handphone dan punya koneksi internet boleh dikeluarkan handphonenya. Nanti kalian menuju ke alamat web yang sudah ada di depan. Ini ada menti.com, kemudian nanti masukkan kode yang ada di depan 84448638 ya. Silakan kalian yang punya koneksi internet, silakan boleh nyoba join ke menti.com, kemudian masukkan kodenya DK. Ada yang error ya. Mungkin yang pakai data ini lancar ya kalau Indosat ataupun Telkomsel ya. Ya, masih ditunggu ya, baru 10 respon ya. Oke, bahagia, semangat. Oke. Ada lagi? Sinyalnya jelek. Ini kalian harus memahami ini ya. Pertanyaan, sebutkan cita-cita kamu. Harusnya pemain sepak bola, cuma sepak bola. Perawat, amin ya. Apakah bisa Pak jurusan pemasaran masuk perawat dan dokter? Sangat bisa ya, apalagi guru. Apalagi ini yang menulis ya, jadi orang. Nah ini yang nulis jadi orang ini berarti sekarang belum jadi orang ya. Masih belum jadi orang berarti. Ke Baitullah, amin ya Allah. Saya juga kepengen ya ke Mekah ya. Wong sugih ya. Kenapa saya suruh nulis ini juga? Karena kalian itu sekarang umurnya sudah masuk kelas 10, 3 tahun lagi udah lulus SMK ya. Kalian punya kesempatan untuk kuliah ataupun langsung jadi pekerja ya. Bisa kerja di
tempat mana saja, kemudian juga bisa kuliah di mana saja. Jadi harapannya kalian dari kelas 10 sudah punya planning. Besok saya mau ngapain sih ya? Besok saya mau jadi apa? Itu mulai sekarang kalian tuliskan ya. Kalau bisa di kamar ditulis ya. Saya mau jadi ini ya. Ketika kalian mau tidur, ketika kalian bangun tidur, kalian selalu baca, oh, saya mau jadi ini ya. Berarti saya harus semangat untuk mengejar cita-cita. Oke, nah selanjutnya silakan kalian tulis ya sama buku. Dan hari ini seperti yang sudah saya sebutkan ya, hari ini kita akan belajar tentang ini. Minggu kemarin baru bahas sebentar, kemudian tidak selesai karena ada kegiatan rapat guru. Hari ini coba kita langsung membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba Mbak siapa ya, Mbak yang belum pernah saya lihat ya, yang ikut paskib, yang perempuan ini ya Mbak, kamu ikut paskib ya? Ya, coba dibaca Mbak. Dari atas lah. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Untuk meliputi bernapas atau respirasi, memerlukan makan atau berisi, makan terhadap rasa, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi. Oke, terima kasih. Namanya siapa Mbak? Panggilannya? Kurang keras? Mufti ya, Mufti ya, Mufti. Mbak Mufti sudah kenal sama teman-temannya semua? Sudah. Yakin? Hafal namanya? Satu yang belum hafal namanya siapa? Coba ditunjuk. Yakin? Oh, belum kenal. Coba salaman. Iya, oke ya. Oke ya, Mbak Mufti ya. Mbak Mufti susah sekali ya. Mbak Mufti sudah membacakan 8 ciri-ciri ya. Ada bernafas, memerlukan makan, bergerak, peka, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa dan beradaptasi. Coba dari kalian ada yang bisa menjawab mana ciri-ciri yang belum kalian alami hari ini? Nah, berkembang biak. Oke, Mbak Mufti ya udah menjawab, walaupun yang ngacung adalah Mas itu ya. Mas siapa namanya? Saya lupa. Ya. Ervan ya, Mas Ervan tadi ngacung tapi belum jawab, udah dijawab Mbak Mufti ya. Betul sekali ya, berkembang biak ya. Kalian belum diperbolehkan berkembang biak, tapi yang lain ini semuanya sudah dilakukan kalian ya. Setiap hari kalian bernafas, setiap hari kalian makan, setiap hari kalian bergerak, setiap hari kalian juga peka. Peka ini bisa bukan ya dari cahaya matahari, makanan itu ada rasa asin, pedas ya, itu juga peka. Kalau yang nggak bisa merasakan asin, pedas, legi ya, berarti nggak peka ya. Apalagi perasaan ya, biasanya nggak pernah peka-peka ya. Kemudian tumbuh dan berkembang. Mungkin kalian yang tinggi badannya masih kurang, jangan putus asa, masih bisa tinggi lagi. Nah, caranya apa Pak? Caranya berolahraga, kemudian makan dan minum yang bergizi. Masih bisa tinggi kan pertumbuhannya. Kemudian berkembang biak ini belum, jangan mengeluarkan zat sisa. Tadi pagi pasti sudah mengeluarkan zat sisa. Kalau belum ya berarti nanti ya. Jujur sekali ya, Mbak siapa kacamata? Aurel. Oh ya, yang ubur-ubur ya kemarin ya. Aurel. Beradaptasi. Nah, ini semuanya pasti beradaptasi lah. Kalau nggak beradaptasi, udah apa namanya, mati ya. Kenapa saya bilang mati? Karena manusia itu harus bisa beradaptasi. Kalau nggak bisa beradaptasi, artinya kalian nggak bisa bersosialisasi, nggak mampu untuk keluar rumah, mungkin di rumah saja ya. Nggak mau ketemu sama siapa-siapa. Itu berarti sudah makhluk yang introvert ya. Introvertnya terlalu parah. Jadi beradaptasi ini penting ya. Kalian harus bisa membaur ke semua orang ataupun semua teman. Tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh memilih teman boleh ya. Misal kalau yang pergaulannya tidak baik ya itu harus dijauhi. Tapi kalau yang misal teman sekelas ini saya yakin semuanya baik semua ya. Jadi harus kalian
apa ya? Ajak semua ya untuk berbicara ya. Jangan sampai ada teman yang nggak pernah diajak bicara, kan kasihan ya. Ya Mas, kamu namanya siapa Mas? Iqbal ya. Ada yang pernah bicara sama Mas Iqbal? Oh ya. Ya Mas Iqbal ya. Oke Mas. Oke, ini yang perlu kalian pahami di pertemuan yang pertama. Jadi langsung saja kalian membentuk kelompok karena ini sudah kalian kerjakan. Jadi kalau tidak dibahas ya sayang ya. Kalian sudah susah-susah mengerjakan tapi tidak dibahas. Oke, silakan. Ini ada kelompok 4, Antika. Antika tadi yang nggak berangkat sama Eman. Eman sama Rahma, Nur. Berarti ini cuma berdua ya. Ikut paskib silakan bisa gabung ke yang kurang ya. Naswa. Naswa mana? Oke, ini Mbak Naswa. Mansur, Gustian, Cinta sama Saskia. Saskia ya. Aurel. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi dari guru pengampu Pak Dani selaku guru IPAS. Di sini ada suatu kata motivasi dari Mas Arif. Jadi sebelumnya saya mempunyai kata motivasi. Ziegler pernah berkata, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. So, perkenalkan. Nama saya Azahra Nurul Oliviani dan rekan saya Ervan Des Pratama. Saya Muhammad Arif Setiawan. Dan saya Puan Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup yang akan dibacakan oleh Ervantias Pratama. Tumbuh kembang adalah proses di mana suatu organisme atau spesies berkembang dan berkembang dari suatu diterapkan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada tumbuhan, tumbuh kembang dapat merujuk pada proses di mana tumbuhan berkembang dan berkembang dari waktu ke waktu. Ini dapat termasuk faktor-faktor seperti tumbuhan dan perkembangan akar, batang dan daun, serta perkembangan sistem perbanyakan tumbuhan juga mengalami evolusi dari waktu ke waktu.
menghasilkan spesies baru melalui proses seperti seleksi alam dan mutasi. Ini dapat termasuk kategori faktor-faktor seperti pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh serta perkembangan sistem reproduksi. Hewan juga mengalami evolusi dari waktu ke waktu, menghasilkan proses seperti melalui proses seperti seleksi alam dan mutasi. Jadi pada manusia tumbuh kembang adalah proses di mana suatu organisme atau spesies berkembang dari waktu ke waktu. Teman-teman ada yang tahu nggak proses tumbuh kembang pada manusia? Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Apa contohnya? Jadi contoh tumbuh kembang pada manusia adalah misal tumbuh rambut di berbagai tempat. Terus perubahan suara, misal pada laki-laki suara lebih berat, tapi pada perempuan suara itu lebih lembut. Terus pertumbuhan pada pada cakun, terus berat badan, tinggi badan itu juga termasuk tumbuh kembang pada manusia. Proses ini dapat diterapkan pada tumbuhan juga dan hewan, dan dapat melibatkan faktor-faktor seperti tumbuhan dan perkembangan organ tubuh serta perkembangan sistem reproduksi. Teman-teman juga sudah tahu ya perbedaan alat reproduksi ketika sudah bertumbuh kembang. Sudah tahu ya? Dari sebelumnya ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Salah satu kelompok berapa? Kelompok 5 sudah menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kalau saya lihat itu kebanyakan presentasinya adalah tentang pertumbuhan ya. Baru membahas seputar bertambah tinggi, bertambah berat badan, dan perubahan fisik lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang perkembangan ya. Jadi perkembangan ini kan juga penting ya, tidak hanya pertumbuhan. Ada orang yang sudah besar, artinya sudah tumbuh besar, tapi secara sifat ataupun secara kedewasaan itu masih anak-anak. Itu namanya perkembangan yang tidak normal. Coba kalian sebutkan perkembangan seperti apa yang dialami oleh manusia mulai dari kecil sampai dewasa, yang sewajarnya atau normalnya seperti apa. Kalau dari tadi kan cuma pertumbuhan saja yang dijelaskan, secara perkembangannya ya. Ya. Kalian masih kecil dulu sering nangis nggak? Sekarang masih sering? Sering. Oh, sering juga. Artinya nggak berkembang gitu ya. Jadi untuk apa ya tadi, untuk sifat ya Pak? Ya, perkembangan ya, bukan pertumbuhan, tapi ini kan perkembangan. Perkembangan itu berkaitan dengan perilaku sifat ya. Untuk perkembangan itu untuk apa ya? Untuk sifat itu lebih dewasa itu yang perempuan, karena misal nih perempuan 15 tahun, sedangkan laki-laki bisa 15 tahun. Nah, untuk yang sifatnya lebih dewasa itu yang perempuan, karena yang laki-laki itu lebih kekanak-kanakan, lebih sering cekel, itu bisa terus nakal, Belum berpikir dewasa. dia belum bisa berpikir dewasa. Untuk laki-laki itu bisa berpikir dewasa itu biasanya menginjak umur masa SMA, itu baru bisa mengontrol emosi. Misal nih sekarang kan banyak banget kasus nikah dini itu juga kasus itu kasus pernikahan dini itu bisa mengakibatkan cerai karena umurnya itu belum cukup, itu emosinya itu belum maksimal, itu belum matang. Karena misal wanita sama laki-laki kalau nikah dini kan umurnya masih tepat dengan kehidupan sehari-hari.
Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditutup. Ya, sekian presentasi dari kami. Sebelum presentasi ditutup, kami mempunyai pantun. Ya. Bapak Gubernur datang belusukan. Cakep. Bawa baju simpan di lemari. Cakep. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Cakep. Karena kami pun lelah telah berdiri. Oke, sedikit tambahan untuk presentasi kami. Saya minta maaf dan kami minta maaf selaku teman kelompok ketika membuat kesalahan baik secara lisan atau yang lainnya yang tidak disengaja. Ya, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sih ini kelompok terakhir yang sudah ambil. Kemudian hari ini karena waktunya sudah habis, berarti kita bisa tutup bersama. Sebelum saya tutup, saya simpulkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Kesimpulannya adalah kita telah belajar ciri-ciri makhluk hidup dan semua kelompok sudah menjelaskan 8 ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, ciri-ciri yang sudah kalian sampaikan itu adalah ciri-ciri yang kalian alami setiap hari dan mungkin akan kalian alami ketika nanti kalian sudah menikah. Nah, jadi harapannya itu bisa menjadi pengetahuan kalian terkait dengan makhluk hidup, karena kita semua ini makhluk hidup ya. Tidak mungkin kita bisa mengetahui diri kita sendiri tanpa kita belajar. Mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya kita pada proses pasca observasi Pak Dhani. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Tadi selama proses observasi saya mengamati pembelajaran sudah kondusif, berjalan dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Dhani. Ya, silakan bisa ditanyakan. Selama tadi menjalankan observasi pembelajaran di kelas, perasaan Anda selama proses observasi berlangsung bagaimana Pak tadi? Ya, kalau ditanya perasaan pasti kalau diamati awalnya tegang, tapi namanya juga ini sudah menjadi profesi, jadi lama-kelamaan juga apa ya, mengalir begitu saja. Kalau Jadi, dibandingkan dengan selama tidak diobservasi dengan tadi yang sudah saya observasi bagaimana? ini jadi ada peningkatan lah untuk kompetensi saya dalam mengajar. Jadi mungkin saya menjadi lebih walaupun tegang tapi menjadi lebih percaya diri juga untuk bisa mengembangkan model ataupun metode pembelajaran yang sekiranya memang itu harus dilakukan atau laksanakan. Jadi perasaannya Iya. gimana? Senang apa gimana? Ya senang ya. Senang ya? Secara keseluruhan senang walaupun ada tegang-tegangnya. Baik-baik. Selanjutnya bagaimana proses pembelajaran yang sudah Anda lakukan tadi? Prosesnya dari awal sampai akhir alhamdulillah ya lancar ya, mulai dari pembukaan kemudian sampai ke inti sampai penutup semuanya alhamdulillah bisa dilaksanakan ya. Dan walaupun diobservasi itu malah jadi tambah semangat ya, untuk prosesnya menjadi lebih baik lagi. Oh, ya. Ya, terima kasih. Iya. Terkait dengan hambatan yang sudah hambatan selama Anda tadi melakukan pembelajaran, apakah ada hambatan tadi? Hambatan mungkin terkait sarana prasarana, karena kebetulan di sekolah kita kan belum memiliki lab IPA dan Begitu, jadi iya, hambatannya media alat dan bahan mungkin ya. Iya, untuk alat dan bahan praktikum harusnya kan memang IPAS praktikum dan
untuk pertemuan ini memang direncanakan belum praktikum, masih teori, tapi memang hambatannya sarana tetap. Jadi memang sebelum pembelajaran harus membawa LCD terlebih dahulu, memasang segala perangkat itu kan memakan waktu dan lumayan lama. Kalau sudah sarprasnya tercukupi kan waktunya tidak mungkin terpotong seperti itu. Selain hambatan sarana dan prasarana, misalnya ada hambatan lain, misalnya ada siswa yang bagaimana gitu, ada? Kalau secara keseluruhan karena ini siswanya masih baru ya, baru dalam arti dari transisi dari SMP ke SMK, ini siswanya masih dalam kondisi yang kondusif. Iya, belum apa ya namanya, kelihatan mana yang istilahnya ribut sendiri atau tidak, itu tidak, semuanya kondusif. Ya. Terus hambatan yang lain misalnya tadi mungkin ada waktu-waktu yang tidak sesuai dengan tahap-tahap yang sudah Anda rencanakan dalam rencana pembelajaran, adakah hambatan yang? Kalau waktu sih memang secara keseluruhan ya ada sih, tapi kan ya tidak terlalu menjadi hal yang terlalu menghambat, karena tadi juga presentasi tiap kelompoknya ada yang mungkin lama karena ada yang banyak bertanya, ada juga yang memang tidak ada yang bertanya, akhirnya cuma sebentar presentasinya. Ada yang terlihat malu, iya. Ada yang pede, ada yang pakai betul. pantun, ada yang gitu ya. Menarik sekali. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Anda rencanakan sudah tercapai dengan baik? Mungkin tidak 100% tercapai, tapi setidaknya bisa ada perubahan dari anak-anak sebelum belajar IPAS sama setelah belajar IPAS tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tadi bisa mungkin Pak Tolik lihat ya, untuk anak-anak yang awalnya mungkin pemalu, nggak pernah tampil di depan kelas, akhirnya karena ada kegiatan presentasi, akhirnya anak-anak tersebut jadi rasa percaya dirinya muncul ya. Kan berlatih berbicara di depan kelas itu kan lewat presentasi yang tadi diajarkan. Itu ya? Iya, itu sih paling. Berarti tujuan yang itu sudah mendekati 100% ya, sudah? Iya, paling tidak ya tujuannya sudah tercapai lah, untuk anak-anak bisa aktif, kemudian menjelaskan materi tanpa perlu dibantu oleh Bapak Ibu guru. Jadi saya di situ hanya menjadi fasilitator saja. Oh, begitu ya? Iya. Ya, terima kasih. Terkait dengan strategi pembelajaran yang sudah Anda terapkan, apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah Anda buat? Ya, secara rencana sudah sesuai, karena tadi dari awal juga sudah dikonsep untuk kegiatan presentasi, kemudian diskusi presentasi ya, mohon maaf, dan semuanya juga sudah ada sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sih sudah sesuai kalau saya lihat ya untuk pembelajaran tadi. Ya, baik. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah Anda lakukan tadi, rencana kedepannya supaya pembelajaran lebih baik lagi dari hari ini, rencananya apa Pak? Dan yang pasti rencananya pertama mungkin bisa berdiskusi dengan rekan sejawat ya, karena kolaborasi gitu ya. Karena di SMK Pandanarum itu kan juga banyak guru-guru yang hebat ya. Jadi mungkin perlu berdiskusi lebih lanjut, dan juga yang kedua bisa mengikuti pelatihan mungkin di platform Merdeka Mengajar, karena memang di situ sudah disediakan juga terkait dengan berbagai macam metode atau media pembelajaran, karena memang saya yang belum dalam arti belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Jadi mungkin untuk kedepannya saya akan memanfaatkan secara maksimal. Iya, saya kira juga pelatihan itu juga pelatihan guru itu juga sangat penting ya untuk kita untuk meningkatkan kinerja kita. Iya. Jadi rencananya kapan Pak Dani akan melakukan tindakan tadi? Dalam Mungkin waktu dekat atau minggu depan? Dalam waktu dekat inilah. Insya Allah kalau tadi sudah melihat ya gimana caranya ngajar, kemudian ada yang kurang ya, memang
nanti saya akan mencoba untuk memperbaikinya. Mungkin minggu ini coba melihat di PMM gimana sih metode atau cara mengajar yang baik, Update gitu ya? Iya, yang terbaru. Saya Mungkin tadi juga lihat menggunakan teknologi ya. ada teknologi Iya, Mentimeter iya, gitu ya. Iya, Mungkin ada teknologi yang lain yang iya betul. Biar lebih banyak variasinya, tidak monoton. baik. Terima kasih Pak Jani atas waktunya. Semoga sukses untuk depannya ya Pak. Ya, amin amin ya. Kita saling berkolaborasi ya Pak. Oh iya. Untuk kemajuan pendidikan di SMK kita khususnya dan untuk dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Ya, terima kasih Pak Jani. Ya.